qad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu andilkumul jannatu uridtumuha bima kuntum ta'malun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saya Rifa Ami Laila Komsah, NIM 1931143 dari kelas PAI 5B, Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Maya Narati selaku dosen mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam di MI dan MTS, karena dengan pemberian tugas ini saya menambah wawasan terkait materi yang akan saya sampaikan nanti. Baik, untuk slide yang kedua yaitu tentang apa itu Isra. Isra itu adalah suatu peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW oleh Allah diberangkatkan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, atau dari Ka'bah di Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Nah, jarak dari Mekah ke Yerusalem ini adalah sekitar 1239 km, atau pada sekitar 620 Masehi yang lalu. Normalnya jika ditempuh dengan perjalanan itu menghabiskan waktu kurang lebih selama 1 bulan dengan mengendarai kuda atau dengan mengendarai unta. Nah, karena Isra Mi'raj ini merupakan kemujizatan yang didapat oleh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun bisa menempuhnya dalam waktu kurang lebih semalam saja. Selanjutnya tentang apa itu Mi'raj. Nah, Mi'raj itu adalah peristiwa setelah terjadinya Isra. Nah, Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diberangkatkan oleh Allah dari bumi, tepatnya di Masjidil Aqsa, menuju ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini adalah langit ketujuh yang merupakan tempat tertinggi. Bersama dengan malaikat Jibril dan dengan mengendarai buraq, pada saat Mi'raj ini Nabi Muhammad dipertemukan dengan para nabi sebelumnya pada tiap tingkatan langit. Nah, peristiwa ini terjadi sebagai bentuk Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Selanjutnya tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj. Nah, mengenai waktu terjadinya ada beberapa perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang dari segi tahun, bulan, dan harinya terjadinya Isra Mi'raj tersebut. Nah, berikut beberapa perbedaan pendapat itu, antara lain yang pertama ada yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Rasul. Kemudian ada yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj terjadi 20 bulan menjelang hijrah. Ada juga yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj terjadi 5 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Dan yang terakhir ada yang berpendapat Isra Mi'raj terjadi ketika 6 bulan menjelang hijrah ke Madinah. Dari perbedaan pendapat tersebut dapat disimpulkan dari menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama, Isra Mi'raj itu terjadi antara tahun 620 sampai 620 Masehi, atau pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad diantarkan dengan menggunakan buraq. Buraq adalah suatu hewan yang gambarannya itu tidak lebih tinggi dari himar atau keledai dan tidak lebih pendek dari bagal. Nah, buraq ini memiliki sayapnya berwarna putih susu. Kemudian dalam kitab Qisas Mi'rajin Nabi karya Syekh Najmuddin Al-Ghuizi digambarkan dalam perjalanan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW mengalami perhentian beberapa kali, yaitu di Madinah, di dekat Sajarah Musa, kemudian tempat Nabi Musa berteduh ketika diburu Raja Fir'aun, kemudian Bukit Sinai, dan hingga Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa. Nah, selain itu, beberapa peristiwa lain yang dialami Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj itu adalah yang pertama, melihat jin ifrit mengikuti Nabi dengan membawa obor, kemudian melintasi sekelompok orang yang bercocok tanam, kemudian langsung memanen hasil bercocok tanamnya. Nah, mereka ini adalah gambaran untuk umat yang berjihad fisabilillah atau berjihad di dalam agamanya Allah. Selanjutnya, Nabi juga bertemu dengan sekelompok orang yang memukul kepalanya dengan palu hingga pecah,
lantas kepala itu tumbuh kembali dan dibuka lagi. Nah, mereka ini adalah gambaran untuk orang-orang yang malas atau sering meninggalkan sholat wajib. Kemudian Nabi melintasi sekelompok orang yang hanya mengenakan pakaian dan memakan tumbuhan berduri. Nah, mereka ini adalah gambaran untuk umat yang enggan berzakat atau tidak ingin zakat ketika sudah waktunya untuk berzakat. Selanjutnya, Nabi juga bertemu dengan orang yang memakan daging busuk. Nah, mereka ini adalah perumpamaan untuk umat yang sering melakukan perbuatan zina. Selanjutnya, Nabi juga bertemu dengan sekelompok orang yang berenang di sungai darah dan dilempari dengan batu-batu. Nah, mereka adalah gambaran untuk umat yang memakan harta dari hasil riba. Kemudian Nabi bersua pula dengan orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, mengikat dan memanggulnya, tetapi beban dari kayu bakar itu semakin bertambah. Mereka adalah orang yang banyak mengambil tanggungan. Selanjutnya, Nabi melintasi orang yang saling mengguntingi lidah dan bibirnya dengan menggunakan gunting besi. Nah, mereka ini adalah gambaran untuk orang-orang atau umat yang sering menyebarkan fitnah atau ahli fitnah. Dan yang terakhir, Nabi bertemu dengan kaum yang mencakar wajahnya dengan kuku tembaga. Nah, mereka ini adalah gambaran untuk umat yang gemar mengumpat dan menyebarkan aib saudaranya sendiri. Selain itu, ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad di langit tingkat pertama bertemu manusia sekaligus wali Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama di muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Saat bertemu dengan Nabi Adam, Rasulullah sempat bertukar sabar sebelum akhirnya meninggalkan dan melanjutkan perjalanan. Nah, Nabi Adam membalas dengan membekali Rasulullah lewat doa agar selalu diberi kebaikan pada setiap urusan yang dihadapi. Kemudian di langit tingkat kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf, manusia tertampan yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Nah, dalam pertemuannya ini, Nabi Yusuf memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Pada langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris ini adalah manusia pertama yang mengenal tulisan dan Nabi yang berdakwah kepada Bani Qabil dan Memphis di Mesir untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun, yaitu Nabi yang mendampingi Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun, mengajak Fir'aun menyembah Allah, orang yang menyebut dirinya Tuhan, dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harun dikenal sebagai Nabi yang memiliki kepandaian dalam berbicara dan kepandaian untuk meyakinkan orang. Selanjutnya pada langit ke-6, Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa, yaitu Nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntun mereka menuju kebenaran ilahi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjalanan yang terakhir, yaitu di langit ke-7, Nabi Muhammad bertemu dengan sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bapaknya para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Sewaktu bertemu dengan Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu adalah suatu tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikatnya. Setiap harinya tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur ini. Kemudian setelah dari langit ke-7, Nabi Ibrahim mengajak Nabi Muhammad pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah wajib salat. Nah, Sidratul Muntaha ini gambarannya merupakan sebuah pohon yang menandai akhir dari batas langit ke-7. Nabi Muhammad menceritakan bentuk fisik dari Sidratul Muntaha ini, yaitu berdaun lebar, kemudian seperti telinga gajah, kemudian buahnya yang menyerupai tempayan besar. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah kewajiban sholat 5 waktu dalam satu hari. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mendapat perintah salat dengan mewajibkan salat 50 waktu kepadanya dan umatnya. Nah, setelah menerima perintah tersebut, Rasulullah kembali ke bawah dan bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa memberikan saran atau menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk bernegosiasi atau meminta keringanan kepada Allah untuk mengurangi jumlah kali waktu sholat dalam satu hari. Kemudian setelah 3 kali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad akhirnya diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam
dalam satu hari. Nah, yang terakhir kesimpulannya, salat 5 waktu ini adalah salah satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, umatnya Nabi Muhammad. Perintah kepada umat Islam biasanya disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Namun doa harian begitu penting sehingga Nabi Muhammad SAW naik ke surga untuk berbicara kepada Allah secara langsung. Nah, perjalanan ajaib Isra Mi'raj ini memang memiliki hikmah penting yang relevan dan tepat waktu untuk kita internalisasikan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran tersebut juga menunjukkan kemurahan hati dan belas kasih sayang Allah yang tak terbatas kepada semua ciptaannya. Karena coba bayangkan jika Nabi Muhammad SAW tidak meminta atau tidak bernegosiasi dengan Allah untuk mengurangi jumlah kali waktu sholat dalam satu hari. Gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Kritik dan saran sangat saya harapkan karena ini merupakan tugas. Jadi kritik saran yang membangun saya terima untuk memperbaiki presentasi saya di kesempatan yang akan datang. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.